Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Baitul Amin bil khusus yang hadir taklim pada malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan. Semoga dengan hadir di majlis taklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita tersanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, lanjutan taklim kita pada malam ini bermetodologikan fikih dengan kitab Fathul Qorib atau yang tayang di layar, yaitu kitab Taushih sebagai syarahnya. Di kitab yang Bapak pegang malam ini di halaman 197 baris ketiga dari atas ada kalimat fa'amal mawashi fatajibu zakatu fi salasati ajnasin. Silakan dicari dan diperhatikan, dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan asbab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin wal muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis taklim, semoga Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar, hati yang lapang guna untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa seperti Rasulullah wa bi'arti ma'alif hadar kitab wa bisyiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan diperhatikan halaman 197 baris ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal mawashi, maka adapun hewan-hewan ternak itu fatajibu zakatu, maka wajib zakatnya fi salasati ajnasin, pada 3 jenis hewan saja. Sebagaimana yang pernah kita kaji pada pertemuan yang lalu, bahwa dari semua harta gonogini yang kita miliki,
itu hanya 5 poin saja, 5 macam saja yang wajib dikeluarkan zakatnya. Di antaranya kemarin sudah dijelaskan al-mawashi, yang pertama hewan ternak, wal asman, dan yang kedua emas perak, wazuru, yang ketiga pertanian, wasimaru, dan yang kedua perkebunan, wa urudut tijarah, dan yang selanjutnya yang kelima adalah harta dagangan. Itu yang wajib dikeluarkan zakatnya secara spesifik. Dan zakat ini juga adalah satu dari 5 rukun zakat. Yang wajib dikeluarkan zakatnya 5 macam, dan zakat itu adalah salah satu dari rukun zakat yang dari rukun Islam yang jumlahnya juga 5. Yang pertama yang wajib dizakati adalah al-mawashi. Bagaimana patokan mawashi? Wa ammal mawashi, adapun hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya tidak semua hewan ternak, tetapi pada zibuz zakatu fi salasai ajnasin, wajib mengeluarkan zakat dari hewan ternak itu hanya dari 3 jenis saja. Di antaranya wahia, 3 jenis itu al-ibil. Yang pertama unta. Kalau kita punya peternakan unta, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Yang kedua wal baqar, dan sapi. Kalau kita punya peternakan sapi juga wajib dikeluarkan zakatnya. Namun sapinya di sini lihat di layar adalah baqarul insiyah, sapi yang dipelihara oleh manusia. Bagaimana dengan sistem sapi yang diumbar? Sapi yang di gunung tidak pernah dipelihara, tidak perhatikan. Sampai mau nangkapnya saja ada orang khusus yang bisa manggil, itu juga tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Wal ghanam, dan juga yang ketiga adalah kambing. Kambing juga, kambing yang dipelihara, kambing yang diternak, kambing al-insiyah. Bagaimana kambing liar, itu juga tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Wa ammal dhaba, adapun kijang, ke hutan ketemu rombongan kijang sampai puluhan ekor, kemudian ditangkap oleh jaring, itu juga tidak wajib dikeluarkan zakatnya karena bukan hewan ternak. Fa innaha tusamma syahal bir, karena kijang itu menamai syahal bari, yaitu kambing liar. La ghanamal bari fala yahtaju, maka oleh karena itu tidak butuh takyidil ghanami, mengkaidkan ke kambing bi ahwil ahliyati, dengan ahlinya. Tidak termasuk kambing. Namun dari 3 jenis tadi, unta, sapi, kambing, dikiaskan dengan apa yang ada di Indonesia, karena hukum ini bersumber dari Arab.
bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasul tahu hanya 3 tadi, unta, sapi dan kambing. Rasul tidak pernah tahu kerbau karena di Mekah tidak ada kerbau. Maka ulama Indonesia mengkiaskan kerbau itu dengan sapi. Dalam hal sah kurbannya, dalam hal sah akikahnya, berarti masuk juga dalam hal wajib mengeluarkan zakatnya jika ternak kerbau itu sudah mencapai batas nisab. Yang kelima, tadi di sini kambing. Karena di Mekah rata-rata hewan itu adalah ghanam, kambing. Tetapi ternyata di Indonesia ada juga yang sejenis kambing, yaitu domba. Maka karena kambing itu dikiaskan dengan domba, dalam hal boleh sah dipakai kurbannya, dalam hal sah dipakai akikahnya, dalam hal hukum segala dan sebagainya, maka ketika kita ternak domba juga, ketika sudah sampai pada batasan nisabnya, maka wajib dikeluarkan zakat dombanya, karena domba sejenis dengan kambing. Selain itu, masih ada peternak di luar negeri, di Indonesia, yang tidak terkena zakat. Apa itu? Kita lanjutkan. Fala tajibu, maka tidak wajib zakat, bil khayli, pada ternak kuda. Kalau seseorang beternak kuda, itu sebanyak apapun kuda itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya atas nama kudanya. Kalau tadi kan, kalau kita punya ternak unta, wajib dikeluarkan zakatnya dari jenis untanya. Ada unta labun, ada unta banat, ada dan lain sebagainya sesuai dengan jumlah nisab yang kita miliki. Ada unta juz'ah dan lain sebagainya. Begitu juga ketika kita peternak sapi sampai pada nisabnya, itu dikeluarkan anak sapinya. Begitu juga ketika kita peternak kambing sampai batas nisabnya, dikeluarkan zakatnya kambingnya. Begitu juga dengan domba, dikeluarkan dari zakatnya dombanya. Tetapi kuda tidak wajib dikeluarkan zakatnya atas nama kudanya. Tapi peternak kuda perlu mengkalkulasi masuk zakatnya dalam kekayaan. Bukan kudanya, tapi kekayaannya yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kuda khilafan lil imam Abi Hanifah, berbeda dengan Imam Abi Hanifah. Imam Syafi'i mengatakan fala tajibu zakatu bil khayl, tidak wajib zakat bagi peternak kuda. Tetapi Imam Abu Hanifah yang kita kenal dengan Imam Hanafi, fa innahu aujaba fil inasi minal khayli, maka wajib mengeluarkan zakatnya kalau kudanya itu kuda betina. Nah, ternyata Imam Abu Hanifah pun setengah hati mewajibkan zakat kuda. Kata Ibu Hanifah, hanya inas saja, hanya kuda betina saja yang wajib dikeluarkan zakatnya, wahdah au ma'adzukur. Kenapa kuda tidak wajib mengeluarkan zakat kudanya? Karena kuda sampai sekarang dan bahkan insya Allah sampai yaumil qiyamah itu hukumnya tetap kontroversi. Ketika saya kecil dulu nanya sama Abah, "Bah, daging kuda halal apa haram?" Abah saya jawabnya haram sebelah, halal sebelah.
Yang mana yang halal, yang kanan apa yang kiri, yang mana yang haram, nggak jawab. Ada ulama lain ketika ditanya bagaimana hukumnya daging kuda, asem. Dari semua itu hanya jawaban-jawaban simbolis. Sesungguhnya daging kuda itu sebagian ulama mengatakan halal, tetapi sebagian ulama mengatakan haram. Bapak kalau punya kamus Marbawi, di kamus Marbawi itu di surah, di gambarnya ada gambar kijang, ada kamus itu. Marbawi itu kan terdiri daripada dua sisi, ada bergambar, ada yang penjelasan tulisan. Di gambarnya kuda itu termasuk haram di kamus tersebut, tapi di tulisannya kamus Marbawi itu kuda termasuk halal. Dalam satu kamus saja itu kuda sudah memiliki dua hukum antara halal dan haram. Terus bagaimana Ustadz? Makan apa enggak? Prinsip saya lebih baik saya mengatakan tidak kepada hal yang iya daripada saya mengatakan iya kepada hal yang tidak. Tanpa makan daging kuda pun saya tumbuh besar dan dewasa. Sebagaimana hukum kepiting, sejak dari kecil saya diajari sama abah saya bahwa kepiting itu haram. Belakangan ada yang mengatakan kepiting itu halal. Tetapi saya tidak tertarik. Saya sudah berpatokan kepada kepiting itu haram karena hidup di dua alam, di air dan di laut. Hidup kepiting rata-rata di air, tapi telurnya di darat. Berarti hidup di dua alam. Maka saya sampai sekarang nggak mau makan kepiting. Masih banyak yang lain, masih ada rajungan dan lain sebagainya. Walaupun tanpa makan kepiting juga tidak kelaparan. Tapi bapak mau makan kepiting silahkan, tapi berpatokan kepada yang menghalalkan. Prinsipnya saya lebih baik mengatakan tidak kepada yang iya daripada mengatakan iya kepada yang tidak. Fala tajibu bil khayli, maka tidak wajib zakat pada kuda, warrokiki dan abid, wal mutawallidi dan hewan yang lahir, masalan umpamanya baina ghanamin wa dhabain, antara kambing dan kijang betina. Itu juga tidak wajib karena percampuran gen antara kambing dan kijang. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Lalu apa syaratnya kita mengeluarkan zakat dari peternakan kambing yang kita miliki? Maka wasyara itu jubiha, dan syarat-syarat wajib zakatnya kambing itu sittatu asya'a, ada 6 perkara. Tidak semua peternak kambing jatuh kewajiban zakatnya, tidak. Termasuk ada haul ada nisab dan lain sebagainya. Maka syaratnya mencapai 6 perkara. Wa bi ba'di nuskhil matni, dan dalam sebagian kitab matan sittu khisalin, kalimatnya bukan sittatu asya'a tapi sittu khisalin, ada 6 perkara. Berbeda lafaz, maknanya sama. Syarat mengeluarkan zakat kambing yaitu memenuhi 6 syarat. Yang pertama yang wajib mengeluarkan zakat itu adalah al-islamu, orang yang beragama Islam. Peternaknya beragama Islam, peternaknya sebagai seorang muslim. Bagaimana kalau bukan muslim yang ternak? Fala tajibu, maka tidak wajib zakat
ala kafirin asliyin, kepada kafir yang asli, karena dia tidak memenuhi syarat. Wa ammal murtaddu, dan adapun orang yang murtad, fasahihu, maka menurut qaul sahih, annama lahu mauqufun, bahwasanya harta benda si murtad itu adalah ditangguhkan. Secara hukum seperti begini, muslim yang murtad sebaiknya harta kekayaannya itu disita, ditangguhkan, dibekukan, karena dia masih ngambang. Dan kesimpulannya nanti, fa in ada ilal islami, maka jika ia kembali kepada agama Islam, maka wajabat alaihi, maka wajib zakat itu kepadanya. Suatu saat dia kembali memeluk agama Islam lagi, maka kewajiban zakat harus direalkan, harus dipraktekan. Tetapi kalau dia sampai mati tidak kembali kepada agama Islam, mati dalam keadaan kafir, wa illa, dan jika tidak kembali, pala, maka dia tidak wajib zakat. Itu syarat yang punyanya. Kemudian yang kedua, wal hurriyatu, dan merdeka. Orang yang memiliki peternakan kambing itu adalah orang yang merdeka. Fala zakat ala raqiqin, maka tidak wajib zakat ala raqiqin, kepada hamba sahaya. Seandainya hamba sahaya yang memiliki peternakan kambing itu, berapapun banyaknya peternakan, berapapun banyaknya jumlah kambing, maka tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Kenapa? Karena dia tidak memiliki apa-apa. Jangankan dia memiliki apa-apa, badan dia saja masih milik sayyidnya. Jadi dia tidak memiliki apa-apa. Jangankan harta kekayaan, badan sendiri saja dimiliki oleh orang lain. Wa ammal muba'adu, dan adapun abid muba'ad, hamba sahaya muba'ad. Siapa yang hamba sahaya muba'ad itu? Hamba sahaya muba'ad itu adalah hamba sahaya yang sudah mengajukan kemerdekaan sama sayyidnya. Tuan Sayyid, izinkan saya untuk mengajukan kemerdekaan saya. Kata sayyidnya, silahkan kalau kamu merdeka, tapi bayar uang modal saya, karena saya membeli kamu itu 100 juta. Kembalikan uang saya 100 juta, maka kamu baru merdeka. Nah sejak itu si hamba saya itu, si abid itu nyicil sama sayyidnya, baru sampai 50 juta. Ketika dana itu dikembalikan kepada sayyidnya sudah berjumlah 50 juta, maka sahamba saya itu namanya muba'ad. Arti muba'ad itu ba'dul hurun ba'dul muba'ad. 50% jiwanya merdeka, 50% menjadi masih hamba sahaya. Nah, orang yang semacam itu fatajibu zakatu alaihi, maka wajib zakat kepadanya, karena 50% jiwanya sudah merdeka, walaupun 50%-nya masih menjadi hamba sahaya. Dan tidak cuma kambing saja yang wajib dikeluarkan zakatnya oleh abid muba'ad, bima malakahu, harta benda yang dia miliki dari jenis yang 5 tadi.
kambingnya, kalau peternak kambing, untanya, kalau dia ternak unta, sapinya, kalau dia ternak sapi, mawasi, asman, kalau dia punya emas dan perak, emas perak juga diwajib dikeluarkan zakatnya. Kalau dia punya pertanian, pertanian juga wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau dia punya pertambangan, pertambangan juga wajib dikeluarkan zakatnya. Karena 50% jiwanya sudah merdeka. Bima malakau bi ba'dil hurri, dengan sebagian merdekanya. Kena wajib zakat karena 50%, maka wajib zakatnya juga hanya 50%. Tidak mutlak sebagaimana orang yang merdeka. Wal milkul tam, yang selanjutnya yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah mawasi, hewan ternak yang miliknya sempurna, milik pribadinya. Fal milkud dhaif, bagaimana kalau kepemilikan masih lemah? Bagaimana contohnya pemilikan masih lemah? Dia beli kambing sebanyak 40 ekor, uangnya sudah di TF, sudah dibayar, sudah nas, tapi kambingnya belum dikirim ke kandang. Maka karena kambing itu belum dikirim ke kandang, belum ada realnya dia punya kambing, maka ketika datang haulnya belum berkewajiban mengeluarkan zakatnya, walaupun secara status dia sudah memiliki kambing, tetapi realnya kambingnya belum ada di kandangnya. Itu namanya milkud dhaif, milik dhaif, fala zakata fihi, maka tidak wajib mengeluarkan zakatnya padanya. Kal mushtara, seperti barang yang dibeli qabla qabdihi, sebelum diterima. Sebagaimana kita memiliki barang, kita beli motor, punya motor, kalau motornya sudah diantar ke rumah, tapi kalau motornya belum ada di rumah, belum punya motor. Mas punya mobil nggak? Punya. Di mana? Di dealer. Belum punya kalau masih di dealer. Kalau sudah diantar ke rumah baru punya. Iya, belum ada, belum digenggam tangan, belum ada di tangan. Itu tidak. Sebagaimana kama yaqtadihi kalamul musannifi, seperti apa yang disampaikan oleh pembicaraan musannif, pengarang kitab ini. Alasannya tab'an, karena mengikuti lil qaulil qadim, kepada qaul qadim. Qaul qadimnya Imam Syafi'i mengatakan ketika belum sampai diterima oleh tangan, maka kepemilikan itu dianggap kepemilikan masih lemah, belum sempurna. Ini masih panjang nih Pak. Baik hadirin, itu saja dulu taklim kita pada malam ini. Kurang lebih mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.